Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang berisi tentang soal materi lengkap dengan pembahasan dan kata kunci, sehingga judul di video kali ini adalah kompetensi teknis pilihan, soal materi sulit lengkap pembahasan dan kata kunci untuk semua jenjang mapel guru P3K mulai dari SD, SMP dan SMA. Jadi bagi teman-teman guru honorer, soal ini bisa dipelajari oleh teman-teman guru honorer yang mengajar di SD atau mengajar di SMP atau mengajar di SMA. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke video soalnya. Jadi di sini untuk soal nomor 1 seperti tampil di layar monitor admin, silakan teman-teman perhatikan. Sekarang kita baca dulu teman-teman ya. Pemberian umpan balik jika siswanya heterogen adalah A. Representative feedback, kemudian B. Cumulative feedback, C. Quantitative feedback, kemudian D. Institutionalized feedback, dan yang ke E adalah external feedback. Jadi ini adalah soalnya kata kuncinya di sini teman-teman ya, di sini yaitu apa kira-kira yang dikatakan dengan umpan balik terhadap siswa yang heterogen. Artinya siswa yang heterogen adalah siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam satu kelas teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, jadi tugas teman-teman adalah silakan jawab dulu di kolom komentar, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, seperti itu. Oke, jawabannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada 5 pembahasan tentang pemberian umpan balik ya. Yang pertama representative feedback, kemudian B adalah cumulative feedback, kemudian C adalah quantitative feedback, E institutional feedback, dan yang terakhir adalah external feedback. Representative feedback adalah sesuai dengan karakter komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen. Jadi di sini ada kata heterogen teman-teman ya. Maka tidak mudah untuk mengukur umpan balik dari semua komunikan. Karena itu umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif wakil sampel. Sehingga walaupun yang ditanggapi hanya satu atau dua komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sejumlah komunikan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan komunikan representative feedback teman-teman ya, itu bersifat heterogen. Jadi jelas jawabannya tadi adalah A teman-teman ya, representative feedback. Nah, sekarang kita lanjut dulu di pembahasan materinya. Untuk cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak ditambah diubah dalam pesan berikutnya. Karena komunikator harus mempertimbangkannya dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang bagian C adalah quantitative feedback, adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya teman-teman ya, atau kuantitas. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali dulu di sini. Jadi jelas bahwa jawabannya di sini teman-teman adalah A, yaitu representative feedback, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, dan D. Summing up, dan E. Finding in. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah menelusuri dan melacak kemajuan siswa ya. Jadi kita menelusuri dan melacak teman-teman ya. Melacak itu kita bisa melihat dari kata bahasa Inggrisnya, itu check ya. Finding, summing, finding, keeping. Jadi sebelumnya teman-teman silakan jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah jawab silakan komen di kolom komentar. Nah, kata kuncinya adalah menelusuri dan melacak. Melacak itu kalau kita perhatikan bahasa Inggris seperti itu, cek ya.
checking ya, berarti itu semacam melacak atau menelusuri, menelusuri dan melacak. Berarti tanpa memahami artinya kita bisa tentukan jawaban paling benarnya, yaitu checking up ya. Jawabannya adalah B, checking up. Kita lihat buktinya di pembahasan. Nah, di sini sedangkan prinsip dari penilaian otentik adalah Kevin Traki harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran ditetapkan. Sedangkan checking up itu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta di dalam proses pembelajaran. Jadi yang benar adalah B, yaitu checking up, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, soal berikutnya adalah seperti ini. Guru menguasai bidang keilmuan yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. Jadi kata kuncinya adalah di sini teman-teman ya. Bidang keilmuan lain ya. Jadi guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A, pedagogik, B, profesional, C, kepribadian, dan D, sosial. Jadi silakan teman-teman tentukan jawabannya dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dijawab dan silakan dikomen di kolom komentar. Jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah B, yaitu profesional. Kenapa bisa profesional? Karena di sini ada kata guru menguasai bidang keilmuan lain. Berarti ada semacam ilmu pengetahuan lain yang dikuasai oleh guru untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, bidang ilmu lainnya itu masuk ke dalam kompetensi profesional, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat buktinya. Nah, di sini jelas ya. Kunci B yaitu kompetensi profesional ya. Di sini teman-teman perhatikan. Di sini yang saya beri garis bawahi materinya, kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi ada penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Berarti ini masuk ke dalam kompetensi profesional. Jadi sudah betul tadi teman-teman ya. Jadi jawabannya tadi itu di sini. Guru menguasai bidang keilmuan lain. Di sini ada kata kunci yaitu keilmuan lain. Berarti itu masuk ke dalam profesional berdasarkan materi yang kita baca teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A, portofolio, B, scientific, C, penemuan discovery learning, C, authentic, E, contextual teaching and learning. Nah, di sini kata kunci adalah menyampaikan suatu permasalahan ya. Jadi Pak guru ini menyampaikan suatu permasalahan yang menimbulkan rasa penasaran siswa. Nah, jadi secara otomatis siswa akan mengembangkan kreativitas untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kira-kira berdasarkan kata kunci yang admin katakan di atas, yaitu menyampaikan suatu permasalahan, itu masuk ke dalam model pembelajaran apa teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar seperti itu. Nah, jawab yang paling tepat di sini teman-teman adalah C, yaitu penemuan discovery learning. Kenapa bisa? Karena di situ ada menyampaikan suatu permasalahan ya. Jadi discovery itu menyampaikan suatu permasalahan yang nantinya itu bisa menimbulkan rasa penasaran siswa teman-teman ya, untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh guru. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri jawabannya teman-teman ya.
Nah, jawabannya di sini adalah bagian C, yaitu discover learning. Itu adanya pemberian rangsangan ya. Jadi discover learning itu pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan yang mana? Yaitu memberikan semacam permasalahan. Dengan memberikan permasalahan berarti sama halnya guru memberikan rangsangan atau stimulus kepada siswa atau memberikan masalah ya. Jadi nanti akan adanya pembuktian sekaligus menarik kesimpulan dari materi yang telah dipelajari oleh siswa, atau dari kasus itu bisa dipecahkan dan bisa menarik sebuah penarikan kesimpulan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal berikutnya seperti ini teman-teman ya. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, kemudian menganalisis, mengolah data dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan. Keterampilan dan sikap. Langkah yang dilakukan oleh Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific learning, C. Penemuan mengamati, dan D. Autentik menanya. Nah, sebelum admin menjawab, silakan teman-teman jawab soal ini terlebih dahulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kata kuncinya di sini teman-teman adalah ini ya. Kata kuncinya ada kata mengasosiasi, kemudian menganalisis, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Jadi kalau kita perhatikan langkah-langkahnya, maka sudah pasti bahwa jawabannya adalah B, berdasarkan kata kunci yang ada, yaitu scientific learning ya, seperti itu. Oke, kita lihat di pembahasan. Nah, ini di scientific learning itu kata kuncinya adalah langkah-langkahnya mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi eksperimen, mengasosiasikan, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswanya sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, dan D. Adil, dan E. Sahih. Sebelum teman-teman jawab, admin berikan dulu kata kunci. Kata kunci utamanya adalah meliputi berbagai aspek, berarti semua aspek. Nah, di sini teman-teman ketika sudah mengetahui kata kunci dari soal ini admin sudah berikan kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah meliputi dari berbagai aspek. Dan secara otomatis teman-teman akan bisa menentukan jawaban untuk soal terakhir ini. Apakah A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, dan E. Sahih. Jadi seperti biasa untuk soal terakhir itu adalah giliran bagi teman-teman penonton untuk menjawabnya. Oke, silakan dijawab di kolom komentar. Kita jadikan kolom komentar sebagai ajang untuk berdiskusi atau sekedar bersilaturahmi teman-teman ya. Oke, jadi silakan teman-teman jawab dan kita akan ketemu di kolom komentar sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.